Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin imamil mufassirin qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari terus mengingat nama Allah dan kebesaran serta ayat-ayatnya menghadirkan di dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berserah diri kepadanya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini guru kita Profesor Dr. Fauzi Saleh sedang berhalangan, sehingga kami mengambil waktu ini sedikit untuk mengisi kekosongan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meskipun tidak mampu memberikan sebagaimana yang diberikan oleh guru kita. Pada pertemuan kemarin subuh kita menyampaikan tentang karunia dan keutamaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berangkat dari kata Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas, Allah telah memilih para utusannya dari para malaikat dan demikian pula dari golongan manusia. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, hai Muhammad, hanya saja, jadi di sini ada adatul hasar, pembatasan. Hanya saja aku ini adalah seorang manusia biasa seperti kalian. Pembatasan. Kemudian dijelaskan lagi, yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja dibatasi lagi, Tuhanmu itu hanyalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu ini yang dimaksud adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini qat'iyatul thubut wa qat'iyatud dalalah.
Maksud qat'iyyatut thubut bahwa penyampaian Al-Quran secara keseluruhan dan secara khusus ayat ini itu tidak ada perubahan dan terpercaya dari A sampai Z. Allah berikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada umatnya persis. Tidak ada perubahan satu huruf pun, tidak ada perubahan satu bunyi pun, kecuali sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Ini namanya qat'iyyatut thubut, pasti top marketop lagi. Itu kalau bahasa pasaran kita. Kemudian dia juga ada qat'iyyatud dalalah, seperti ayat tadi. Fokus ayat itu kepada hukum atau tunjukan yang pasti dan top marketop, tidak ada lain. Tidak mungkin dia memiliki dua penafsiran. Annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu adalah satu. Siapa Tuhan yang satu itu? La ilaha illallah, tidak ada lain kecuali Allah. Ya, Tuhan yang satu tidak boleh dilarikan kepada masing-masing agama punya Tuhan yang satu, atau Tuhan yang banyak tapi hakikatnya satu. Itu juga makna annama ilahukum ilahu wahid, tidak seperti itu. Tapi dia hanya maknanya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, pencipta semesta raya. Ini namanya qat'iyyatud dalalah setelah qat'iyyatus thubut. Tapi di dalam ayat Al-Quran ada yang qat'iyyatus thubut dhanniyatud dalalah. Tunjukkan arahnya itu, apa yang disampaikan itu, dia dhanniyah, memiliki 2, 3, 4 dari penafsiran yang kesemuanya itu tidak bisa dikatakan oleh seseorang ini adalah yang nomor 1, pasti tidak boleh nomor 2. Dan bila yang mengatakan ada nomor 2, maka dia bersalahan dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Tapi dhanniyatud dalalah, dia memiliki paling kurang kepada 2 penafsiran. Dan ini banyak, sehingga terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang hukum yang muncul yang dikaji dari Al-Quranil Karim, terutama dari ayat-ayatnya. Sehingga semuanya itu berada pada posisi yang benar sesuai dengan kemampuan dan latar belakang keilmuan. Sebagai contoh misalnya, tapi ini yang mengambil kesimpulannya para ulama. Para ulama, tidak boleh orang awam biasa. Dan mereka berada pada sisi mujtahid sesuai dengan masanya. Dan masa yang kemudian di mana ilmu itu terus yang qarid, mengecil, atau kemampuan manusia disebabkan dengan kesibukannya terhadap berbagai permasalahan dan problematika, sehingga tidak sempat menggapai semua ilmu, tidak efektif di dalam memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu pengetahuan. Maka dia mengikuti kepada para ulama sebelumnya yang dia anggap telah memberikan kebajikan dan kebenaran. Nah, ini banyak contoh dalam Al-Quran. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini ayat sesuai dengan Nabi sampaikan. Nabi sesuai dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kurang satupun. Oh, sudah ditukar sama Jibril, tidak ada. Dia persis yang kita baca hari ini sama dengan yang disampaikan oleh Nabi itu. Ini qat'iyyatits tsubut. Tetapi arahnya, fokus dari hukumnya itu berbeda.
Kata quru, al-qar'u itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i adalah suci. Dalam madhab Abu Hanifah, al-qar'u itu adalah haid, darah menstruasi. Jadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, maka dia menunggu dalam masa iddah selama 3 kali suci. Menurut mazhab Imam Syafi'i, 3 kali haid menstruasi menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, berarti kalau haid yang pertama adalah berlaku pada masa setelah diceraikan, berarti dia masa itu lalu tinggal menunggu 2 kali lagi. Nah, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i belum, dia harus suci. Suci, hilangnya darah, kemudian mandi janabah, baru dia habis masa iddahnya. Kalau belum itu, maka belum habis. Sementara dalam mazhab Abu Hanifah, asal sudah kedatangan haid yang ketiga atau 2 kali karena terhitung yang pertama saat diceraikan, maka itu sudah habis masa iddahnya. Nah, ini dia dhanniyatud dalalah, tidak qat'iyatud dalalah. Sementara ayatnya qat'iyatus subut. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, itu hasar di dalam ayat. Yang ketiga, firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Itu ayat kalau dilanjutkan oleh imam tadi. Ya. Kalau dilanjutkan oleh imam, maka masuk ke dalam ayat ini di dalam rakaat yang kedua. Muhammad itu tidaklah dia melainkan hanya seorang rasul. Ini bukan pembatasan dalam artian sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang bahwa ya rasul biasalah. Tidak seperti itu. Tapi berada pada makam yang tinggi ketika disebut rasul. Dari ayat yang pertama kita baca tadi, Allahu yastafi. Al-istifa menentukan kadar keutamaan dan kelebihan seseorang karena sudah dipilih. Dan dipilih pun itu sudah kita ceritakan sebelumnya dalam beberapa pertemuan. Itu karena dilihat kepada kelebihan dan keutamaan sebelum masa pemilihan dan kelebihan dan keutamaan setelah masa pemilihan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi didukung oleh kemukjizatan. Ada mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Dia 2 fungsinya. Pertama, menunjukkan kepada kebenaran dakwahnya, pengakuannya sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Yang kedua, menunjukkan kepada keutamaan dan kelebihannya. Ini mukjizat. Jadi tidak semua mukjizat melulu untuk membuktikan kebenaran dakwahnya, itu tidak. Meskipun ke arah itu juga bisa dibenarkan. Kita bisa melihat misalnya mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran dakwahnya. Contohnya insyiqaqul qamar, bulan terbelah. Itu ada masa
Ketika Nabi masih di Makkah, bulan ditunjuk oleh Rasulullah, kemudian terbelah, masuk ke sebelah kiri, kanan, keluar ke sebelah kiri dari lengan Rasulullah. Lalu kemudian bertemu kembali di sana. Dan ini menurut para antariksa telah ditemukan bagaimana struktur susunan daripada bulan itu terbalik. Nah, jadi seharusnya begini, maka begini ketika ketemu. Sampai dengan hari ini bisa disaksikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Quran menyebutkan peristiwa itu dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabat telah dekat, pakai fi'il madhi li ifadati tahqiq, pasti terjadi kiamat itu. Wan syaqqal qamar, dan bulan terbelah. Wa iyaraw ayata yu'ridu, ketika mereka melihat ayat ini, mereka menolaknya, tidak mau menerimanya, membangkangnya, mendustainya, mendustakannya. Wa yaqulu sihrum mustamir, mereka mengatakan ini sihir yang terus menerus. Fakadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Nah, jadi mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ini orang-orang kafir. Padahal ini kebenaran. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk mukjizat yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kebenaran pengakuannya sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi, rasul itu berarti utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang kedua contohnya lagi adalah Al-Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bukti kepada kebenaran pengakuannya. Ini terjadi di Makkah 1 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah wafatnya paman beliau dan istri beliau, pamannya Abu Talib yang mengasuh beliau, Khadijah istri beliau yang memberikan dukungan kepada beliau dalam dakwahnya. Ada yang mengatakan waktu itu Khadijah binti Khuwailid belum wafat. Nah, ini pendapat yang sedikit. Nah, sehingga nanti disesuaikan dengan periwayatan yang menunjukkan kepada kelebihan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Fatimah ini itu bukan dari sarifati tanah biasa, tapi ketika Rasul dimi'rajkan ke langit, Rasul meminum dari telaga. Ketika pulang dari Mi'raj sampai di rumah ada gairah, maka berhubungan dengan Siti Khadijah, lalu kemudian dari hubungan itu lahirlah Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardah. Jadi bukan dari sarifati tanah bumi ini, tapi dari sana. Nah, ini perlu kajian lebih lanjut. Nah, tapi kita hanya mengarot, begitulah kelebihan Rasulullah sekaligus kelebihan ahlul baitnya. Maka jangan sepelekan sedikit pun orang-orang yang agung ini. Bentuk yang kedua dari mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah atau yang terjadi pada diri seorang nabi. Jadi kalau yang luar biasa pada seorang wali namanya karamah. Kalau yang luar biasa pada diri musuh Allah itu namanya sihir. Ya, para penyembah syaitan. Nah, dia luar biasa, tapi tingkat
kehakikatannya itu berbeda dan kekuatannya pun berbeda, efeknya juga berbeda, meskipun sekilas dia amrun khariqun lil adah, kejadian yang luar biasa. Batu berubah misalnya menjadi seekor singa, itu ketika dia bilang berubah hai batu jadi seekor singa. Nanti ada spesifikasi tersendiri, dan mungkin ini sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Mursalin Basyah. Nah, bagian kedua adalah mukjizat yang menunjukkan kepada karunia Allah dan kelebihan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Kerikil bertasbih ketika dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak perlu untuk menunjukkan kebenaran kenabian, meskipun itu juga menunjukkan ke arah itu. Tapi yang dicapai oleh kasus yang seperti ini adalah untuk menandakan martabat dan ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul duduk dengan sahabat nih. Sahabat semuanya orang beriman, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah mereka ikuti. Kalau bisa face to face, step by step, langkah demi langkah. Apa yang dilakukan Rasulullah diikuti. Fal muhaka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditiru habis-habisan. Sampai ada sahabat meniru jenggotnya Rasulullah, padahal beliau cuma punya jenggot sebatang saja. Dia tiru, dia panjang. Ketika putus dia menangis. Kenapa menangis? Ditanya sama Rasulullah, karena jenggot saya sudah putus. Karena dia ingin ikut sunnah Rasul. Nah, ini yang duduk para sahabat. Kenapa bertasbih itu kerikil? Dalam kejadian lain, kenapa bertasbih itu makanan dan terdengar tasbihnya sama mereka? Orang sudah di depannya beriman semua untuk mengangkat derajat ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hendak dikatakan di sini sungguh agung ini manusia. Jangankan benda hidup, benda mati pun turut memberikan dukungan kepadanya, senang dengan kehadirannya, bangga dengan disentuh olehnya. Nah, ini dia bentuk yang kedua dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lainnya. Keluar air di celah-celah jejemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak makanan yang sedikit. Dalam peperangan makanan tidak cukup, mereka ramai. Mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, makanan kita sedikit. Kalau kami makan, kawan tidak makan yang lain. Nah, coba bawa kemari, kumpulkan makanan kalian. Ada yang bawa satu genggam, ada yang bawa satu kai, ada yang bawa satu mud, ada yang bawa setengah sak. Dikumpul. Lalu Rasulullah pegang sentuh, maka banyak, cukuplah dia untuk pasukan yang besar. Ada yang dipegang Rasulullah, silahkan ambil. Tangan Rasulullah tidak dicabut, tidak diangkat dari sentuhannya terhadap makanan ataupun minuman. Mereka terus makan, mereka terus minum. Seandainya kami punya personil sampai 100.000 pun, maka kami akan kenyang sedang makanan seperti biasa. Ini dari jemari Rasulullah. Padahal di sana semua umat Islam, semua orang mukmin, semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk menunjukkan kebenaran? Benar jika kita bawa ke sana, tetapi ini lebih kepada kebesaran dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita,
atau singkat kisah kita pada subuh yang berbahagia ini, hendak kita sampaikan kelebihan Rasulullah itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Nah, maka oleh sebab itu kelebihan yang seperti ini bisa menjadi modal bagi kita. Salah satunya adalah bertawassul dengan Rasulullah. Ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu, berikan kepada kami ini dan itu. Tawassul, minta, dan itu terjadi pada masa sahabat sebagaimana terjadi setelah masa sahabat. Bagaimana tidak? Habis azan kita berdoa kepada Nabi. Sebelum azan kita berselawat kepada Nabi. Kapanpun kita diminta berselawat kepada Nabi. Posisi Rasulullah adalah orang yang dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya diisrakan. Para nabi sebelumnya yang sudah pernah diutus berada di belakang Rasulullah untuk menjadi jamaahnya di dalam salat di Baitul Maqdis. Sebagaimana juga salat nanti di atas langit sana dengan para nabi itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada yang diberikan kepadanya Al-Kautsar. Diberikan kepadanya kesempatan untuk syafaat. Beliau adalah nur, cahaya semesta raya ini, yang dengannya akidah, keimanan, jangankan manusia biasa, para nabi pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala akan janjinya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya. Ini kalau kita atur satu persatu, di sana ada mahabbah dari Allah, ada istifa, ada isra, ada mi'raj, ada ar-ru'yah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, ada makam al-qurb, dekat. Kita sudah pernah sampaikan, Jibril tidak bisa masuk ke sana, Nabi bisa. Sudah al-qurb, ad-danu lagi, malah lebih dekat. Ya. Sudah dekat, malah lebih dekat lagi, menempel. Kira-kira begitu pamannya. Ya. Tapi dia tidak. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala jangan sembarangan kita menjelaskan ini, ya. Karena tidak cukup waktu. Wahyu asy-syafa'ah, ini semua diberikan. Al-wasilah, al-fadilah, ad-darajata ar-rafi'ah, derajat yang tinggi. Kemudian makam al-mahmud, burak, naik burak, ya, mi'raj. Kemudian apa lagi? Termasuk diutus Nabi itu kepada seluruh semesta raya. Kalau manusianya bangsa yang berkulit bercorak ragam warna. Ke Eropa ini pula nabinya. Ke Asia yang sawo matang pesek ini pula nabinya. Nabi lain tidak seperti itu. Atau diutus kepada orang yang merah dan yang hitam. Yang hitam kita, yang merah dari bangsa jin. Nah, ya. Itu idiom untuk mengungkapkan bahwa jin itu diciptakan dari api, bangsa merah. Bisa juga bangsa merah itu manusia Arabi dan Ajami, semuanya, ya, diutus Rasulullah untuk itu. Menjadi saksi terhadap para nabi, ya, wa yakunar rasulu alaikum syahida, juga diambil saksi oleh Allah para nabi. Umat sayyidu waladi Adam. Nah, jadi di sini penghulunya atau penghulunya para nabi, penghulunya seluruh manusia.
paling tinggi derajatnya itu, ya. Dan seterusnya banyak sekali itu. Jadi ini menunjukkan kepada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kapan saja rindu kepada Rasul, maka berselawat kepadanya. Berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada harapan di dalam batin, ya Allah kasih kesempatan bisa berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Nabi ridha. Karena kedudukan Rasul sangat besar dan tinggi di sisi Allah. Falahul jah. Ya. Belum lagi diberikan Al-Quran kepadanya. Yang Al-Quran itu sendiri sebagai kitab yang merupakan mukjizat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibedah satu persatu ayat, kalimat demi kalimat, itu akan mencengangkan tidak hanya kita, tapi orang-orang yang lebih pintar, para jenius, mereka angkat salut kepada Al-Quran, sehingga mereka beriman kepada kebenaran daripada Al-Quranil Karim. Sidang jamaah rahimakumullah, ini mungkin beberapa di antaranya, ya. Ladang hikmah atau lautan hikmah ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia biasa saja diberikan al-hikmah, sudah diberikan nilai yang besar, apalagi hikmah itu sama Nabi kita. Dan Nabi kita pun mengajarkan kepada orang lain akan al-hikmah. Jadi kalau ada Luqmanul Hakim, kenapa dinamakan Luqman Al-Hakim? Karena punya hikmah. Nabi kita ini sebenarnya Al-Hakim, tapi tidak disebut lagi Muhammad Al-Hakim, tidak demikian, karena sudah ada derajat menyebut An-Nabi atau Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mengilhami semuanya, meskipun kalau dibedah satu persatu itu akan menunjukkan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, mungkin ini saja pada subuh yang mulia ini, semoga kiranya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.